Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Marilah kita berdoa sebelum belajar. Dipimpin oleh siapa? Ya, silakan Pak Len. Bersiap. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita belajar, coba teman kamu tidak hadir hari ini siapa? Hadir semua, kelompok 1 dan kelompok 2? Alhamdulillah. Ya, supaya kita lebih bersemangat dalam belajar, kita akan menyanyikan lagu nasional. Berkibarlah benderaku, berkibarlah selama-lamanya. 3, 2, 1. Berkibarlah benderaku, lambang suci ragam perwira di seluruh pantai Indonesia. Semangat Hamzah. Kau tetap muda dan bangsa, siapa berani menurunkan engkau? Tentang rakyatmu membela sang merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Kita akan membuat sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bisa dikatakan dengan kesepakatan kelas yang akan menjadi budaya positif kita dalam pembelajaran di kelas maupun di luar kelas atau di lingkungan sekolah. Ada yang mau tanya tentang keyakinan kelas? Ada paham keyakinan kelas itu apa? Apa itu? Kesepakatan yang dibuat bersama. Ada yang mau kasih contoh tidak? Siapa bisa memberikan contoh keyakinan kelas yang baik itu? Contohnya apa? Silakan. Kelompok 1. Hamzah. Kelompok 2 apa Hamzah? Iya, meminta tolong kepada teman jika butuh tepuk tangan. Apakah itu budaya positif? Positif keren. Terima kasih Hamzah. Dari kelompok 1, kira-kira keyakinan kelas yang baik itu seperti apa? Contohnya? Oh, memakai seragam sesuai dengan jadwal, benar? Ya, terima kasih Sela dan Sela. Ibu sudah menyiapkan kertas warna-warni ini. Silakan kamu buat. Kira-kira keyakinan kelas yang akan kamu sepakati dengan teman-teman itu apa saja? Ditulis di kertas ini dengan spidol yang sudah Bu Guru siapkan. Nanti akan ditempel sesuai dengan kertas kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 di sebelah kanan Bu Guru, kelompok 2 di sebelah kiri Bu Guru. Nanti setelah semua kelompok sudah menentukan keyakinan kelasnya, kita akan presentasi dari kelompok 1 dan kelompok 2 dan akan berpindah kertasnya ke tengah. Kalau sudah berpindah ke tengah ke kertas karton yang berwarna biru, tandanya berarti semua kelas sudah menyepakati bersama dan akan menjadi sebuah budaya positif yang akan diterapkan bersama-sama, baik anak-anak maupun ibu guru. Setuju semuanya? Iya, silakan berdiskusi dengan kelompok masing-masing. Waktunya 10 menit, dimulai dari sekarang. Selamat berdiskusi. Tidak perlu menulis nama, kamu cukup menulis keyakinan kelasnya saja. Boleh dihias, boleh. Boleh digambar bola, boleh. Tulisannya yang agak besar supaya nanti bisa terbaca oleh temannya. Ada pertanyaan lagi? Ya. Yang ingin bertanya boleh tanyakan ke Bu Guru. Langsung dibuat. Sudah membuat kesepakatan sesuai dengan kelompok masing-masing? Sip, hebat semuanya. Ayo, sekarang bergantian. Silakan kelompok 1 tempelkan kesepakatan
sudah Bu Guru siapkan. Silakan. Kepada kelompok 1, kelompok 2 juga silakan. Jadi tempelkan di bawah masing-masing. Masing-masing sayang. Ya, masing-masing. Ya, silakan. Ngacak pun tidak masalah karena kamu sedang membuat sebuah kesepakatan. Wow. Ada yang terbalik ya? Tanya ya, nggak apa-apa. Nanya terbalik. Sip. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, good job. Sekarang Ibu minta perwakilan dari kelompok 1 untuk membacakan keyakinan kelasnya. Silakan. Coba tanyakan ke temannya. Menolong teman yang kesulitan bagaimana? Setuju? Setuju. Pindahkan. Selanjutnya, mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Setuju atau tidak? Setuju. Setuju. Silakan letakkan. Next. Membantu teman saat kesusahan atau kesulitan. Kamu siap membantu teman? Siap. Siap? Setuju menjadi keyakinan kelas? Sip. Silakan pindahkan anak-anak. Selanjutnya, memakai seragam sesuai dengan jadwal. Siapa kamu? Bersedia memakai jadwal sesuai dengan jadwalnya? Memakai seragam sesuai dengan jadwalnya? Oke, sip. Selanjutnya, menolong teman saat kesulitan. Ini sama, berarti poinnya ditambahkan di sini, di bawah sini. Tadi sudah ya nak ya, tidak apa-apa. Berarti di sini banyak yang memiliki jiwa sosial yang tinggi ya. Oke, terima kasih kelompok 1 Ariana. Sekarang kelompok yang kedua, silakan. Siapa yang mau mewakili? Hamzah, silakan Hamzah. Yang pertama dibaca Hamzah. Berbagi bekal makanan jika membawa banyak. Setuju tidak? Siapa yang biasa membawa bekal? Acung. Oh iya, hanya 2 orang. Berarti nanti di tahun ajaran yang baru kamu harus terbiasa membawa bekal makanan yang sehat. Oke? Silakan pindahkan. Sampai sini dulu nak. Ya, yang selanjutnya. Memakai seragam pada jadwalnya. Tadi sama ya nak ya. Seperti kelompok 1, pindahkan. Nih, di sini. Itu misalnya seperti ini. Ah, berarti keyakinannya sama. Satu frekuensi ternyata ya. Selanjutnya, tepat waktu saat masuk dan keluar kelas. Setuju? Iya, silakan. Sip. Selanjutnya, ya, melaksanakan piket bersama teman setiap hari sesuai dengan kelompok piketnya. Setuju? Setuju. Silakan. Berarti di sini di bawah. Siap. Lanjut Hamzah. Ada yang lebih dari 1, keren. Dibacakan ya Hamzah yang kencang. Membagi makanan jika lebih, ya. tolong jika membutuhkan pertolongan, mengingatkan teman yang lain, minta maaf jika melakukan kesalahan, Ya. pakai seragam sesuai jadwal. Ya, berarti poinnya ada di poin yang kedua sama dengan poin yang seragam, kemudian meminta maaf. Meminta maaf poin yang berikutnya. Selanjutnya, Meminta tolong kepada teman jika membutuhkan. meminta tolong. Ada nggak tadi? Meminta tolong. Jadi di sini ya, meminta tolong. Menolong teman, meminta tolong. Ada di poin ini. Siap. Coba Hamzah, sekarang dihitung ada berapa kesepakatan kelas yang sudah disepakati? 1, 3, 4, 6, 7, 8 yang ini. 8. Meminta maaf, ada lagi nggak yang sama? Berarti ada 9 ya. Ini ada di poin meminta maaf jika melakukan kesalahan. Meminta tolong berarti 10. Meminta
ditentukan. Ada 10 poin keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Jadi, silakan duduk Hamzah, terima kasih. Setelah 10 poin ini kita sepakati, nanti akan Bu Guru tempel di kelas dan menjadi sebuah budaya positif bersama. Saat kita sudah melakukan kesepakatan kelas, maka kesepakatan kelas itu harus ditaati bersama. Karena yang membuat kesepakatan kelas siapa? Kita, kamu semuanya. Siapa yang harus menaati? Kita semua yang ada di kelas dan di sekolah. Baik kamu sebagai murid atau siswa dan Bu Guru sebagai guru. Terima kasih semuanya, tepuk tangan. Supaya lebih bersemangat lagi, kita akan ice breaking. Materi tembak menembak. Jadi Ibu punya 3 action. Action yang pertama, Ibu akan bilang door, maka kamu balas door. Yang kedua, action yang kedua, kalau Ibu berondong kamu dengan tembakan, maka kamu harus les, gitu ya, menghindar. Action yang ketiga, Ibu akan ngebom kamu, maka konsentrasi fokus. Apabila guru bom, kamu harus langsung berekspresi. Siap? Sudah paham? Ada pertanyaan? Ya, kita mulai action 1. Door. Door. Action yang kedua. Door. Asik. Action yang ketiga, siap-siap, guru akan ngebom kamu. Bam. Bam. Terima kasih tepuk tangan. Alhamdulillah hari ini kita sudah membuat sebuah keyakinan kelas. Bagaimana perasaannya? Senang. Kamu merasa apa pada saat menulis keyakinan kelas itu? Ada yang mau menyampaikan? Hamzah? Deg-degan? Kenapa deg-degan? Khawatir lupa tidak melakukan. Oke, khawatir lupa. Ada lagi? Pada saat kamu membuat kesepakatan kelas, apa yang kamu rasakan? Kalian? Mudah. Senang nggak pada saat kamu menuliskan keyakinan baik atau budaya positif yang akan dilakukan di kelas? Tujuannya apa, kalian? Supaya menaati keyakinan buat. Iya, menaati keyakinan yang kita buat. Kalau keyakinannya itu baik, berarti nanti kalau dilakukan hasilnya akan baik atau tidak, Nak? Iya, nah. Kalau kita terbiasa melakukan budaya positif, sikap kita atau karakter kita akan terbentuk menjadi anak-anak atau murid-murid yang baik. Ingat, kita adalah manusia, kita membutuhkan pertolongan orang lain, maka seyogianya atau seharusnya kita dulu yang harus melakukan kebaikan, atau kita dulu yang harus memulai melakukan budaya positif agar teman-teman yang lain juga ikut meniru budaya positif yang sudah kamu lakukan. Dan mudah-mudahan kedepannya kita menjadi pribadi yang baik, siswa yang baik, guru juga menjadi guru yang baik, dan kita sama-sama belajar supaya menjadi lebih baik lagi. Oke, setuju? Setuju. Terima kasih semuanya. Yuk kita berdoa, mohon kepada Allah supaya diberikan bimbingan, diarahkan supaya tetap menjadi anak-anak yang hebat dan baik. Berdoa semua. Selesai. Terima kasih. Kamu luar biasa. Tepuk semangat. Semangat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa esok. Boleh? Maaf ya, Nja. Iya, sama-sama. Nggak sengaja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, karena yang lain memiliki kegiatan masing-masing, jadi
kita sebentar ya untuk membahas tentang disiplin positif. Jadi sebagai seorang guru kita itu harus menerapkan disiplin positif, kemudian kita harus paham tentang motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, kemudian keyakinan sekolah atau kelas, kemudian segitiga restitusi. Nah, disiplin positif itu sebenarnya bukan menaati aturan atau peraturan. Sebenarnya disiplin positif itu adalah suatu kesadaran untuk melakukan sesuatu gitu. Fokusnya pada apa? Pada disiplin internal siswa. Kenapa sih outputnya apa? Outputnya itu adalah kesadaran internal sebenarnya itu. Output untuk poin pemahaman disiplin positif. Jadi poinnya adalah kesadaran, kemudian kesadaran itu langsung dari diri siswa gitu sebagai motivasi untuk melakukan sesuatu. Kurang lebihnya itu. Kemudian motivasi itu ada motivasi ketidaknyamanan hukuman, kemudian imbalan untuk penghargaan, kemudian ada motivasi untuk nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi outputnya nanti guru harus yang mana nih untuk memberikan pemahaman kepada siswa yang ketiga idealnya. Jadi siswa menaati aturan itu bukan untuk menghindari hukuman atau karena dia nggak nyaman, bukan dia mendapatkan imbalan atau penghargaan dan lain sebagainya. Ini yang harus kita tekankan ke siswa, yaitu menjadi diri mereka yang diinginkan dengan menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai yang mereka percaya. Ini maksudnya adalah kesadaran internal itu tadi. Kemudian, nah motivasinya itu ada eksternal, ada internal. Terus kemudian bagaimana siswa dapat memahami kesadarannya untuk taat dan patuh pada aturan. Nah, posisi kontrol ini yang sebenarnya kemarin sudah kita dapat tuh pada saat kurikulum 2013. Tuh, ada penghukum, kemudian ada merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Idealnya kita itu yang ini yang harus dilakukan, dan kalau bisa menjadi manajer, nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, kemudian mendekat kemudian seperti itu. Jadi yang 1, 2, 3, 4 itu bagaimana? Bisa mungkin kita menghindari yang nomor 1. Tapi kalau menurut saya pribadi, kita boleh memix ini. Jadi kadang kan kalau kita menyelesaikan masalah dengan manajer aja dengan kesadaran kan agak boring siswa ya. Kalau menurut saya ini di mix, boleh yang ini dengan yang ini atau ini dengan yang ini. Tapi untuk idealnya ya kalau misal anak SMA atau SMP sih ini gitu. Tapi SD pun bisa. Cuman kan kalau SD itu kan sekolah dasar, jadi supaya mereka itu tidak boring atau bosan ya kita mix dengan kemampuan kita. Kemudian posisi kontrolnya apa? Langsung saja kita menggunakan segitiga restitusi. Nah, ini yang kemarin dibahas pada saat kurikulum Merdeka kemarin. Apa sih segitiga restitusi itu? Segitiga restitusi itu ada 3, ada yang menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan, kemudian menyatakan keyakinan. Menstabilkan identitas itu maksudnya apa? Bahasanya seperti ini. Nah, kali ini kamu melakukan kekeliruan apa? Kayak gitu. Oh iya Bu, saya misal tidak membawa topi kayak gitu. Kenapa anak kamu tidak membawa topi? Pasti kamu tahu dong alasannya gitu. Nah, yang ini nih kelihatan. Oh iya Bu, saya tadi tidak membawa topi karena saya takut terlambat. Oh nggak apa-apa, insya Allah, bukan insya Allah, semua manusia pasti melakukan kesalahan kayak gitu, bukan hanya kamu saja. Tetapi kedepannya apa yang harus kamu lakukan supaya tidak mengulanginya lagi? Nah, itu keyakinan kelas. Nah, terus apa sih yang dilakukan, rencana apa kedepannya gitu? Kamu sudah tahu kan membawa topi itu bagian dari keyakinan kelas. Nah, itu namanya menyatakan keyakinan. Jadi kalau yang pertama itu kita membuat siswa itu tahu dia itu sudah salah gitu. Dia tahu kalau itu salah. Kemudian validasi tindakan itu kita memberitahu ke siswa yang saya pahami, oh kamu melakukan kesalahan pasti ada alasannya ya gitu. Gak semua orang sempurna kok nak. Kita juga pasti melakukan kesalahan, tapi gitu kamu sudah tahu kan keyakinan kelasnya kayak gitu. Terus seperti itu contohnya. Jadi menstabilkan identitas itu identitas siswa. Iya, identitas siswa kalau dia itu salah. Gitu. Jadi kayak itu kekeliruan, mereka harus sadar dulu gitu. Oh itu salah, iya gitu. Kemudian validasi tindakannya itu ya tadi. Terus kamu pasti punya alasannya gitu kalau kalau itu melakukan kesalahan menurut kamu. Iya Bu, karena
saya kalau nanti nggak terlambat mungkin bisa lebih dapat hukuman lebih banyak atau apa kayak gitu, kurang lebihnya seperti itu. Atau keyakinannya itu tadi, kamu tahu kan kalau membawa truk itu bagian dari keyakinan kelas, ya misal seperti itu. Kemudian apa rencana kamu ke depan? Nah itu yang digunakan pada posisi manajer seperti itu. Jadi nggak ada nada yang kayak kemarin, kalau dari awal itu langsung keras, nggak nadanya tetap lembut, lebih seperti itu. Nah itu yang kita harapkan nanti kita lakukan itu, kita lakukan di kelas. Terus kemudian kita masuk ke sini kasusnya langsung saja. Kasus yang pertama ini kasus tentang guru matematikanya itu ngeliat anak kok nggak fokus kayak gitu, ngerjain gitu. Kenapa? Karena ternyata ibu ini itu ibu pengganti dari guru yang sakit. Nah ini di kasus ini Bu ini sebagai apa nih, validasi tindakannya. Validasi tindakan yang salah. Apakah kalian bersedia melakukan berbagai permasalahan yang ada? Apa bisa kalian lakukan untuk mengganti rasa tidak hormat? Kalau ini yang tadi kesalahannya dia tidak menghormati Bu ini. Itu kami minta maaf. Ini sebagai tanda kalau mereka tahu kalau yang mereka lakukan itu salah, validasi tindakannya. Kemudian menanyakan keyakinan kelas. Gitu. Kurang lebih seperti itulah ya. Untuk memperbaiki kesalahan ini apa gagasannya dan lain sebagainya. Gitu. Kemudian menanyakan masih menanyakan keyakinan kelas. Berikutnya, nah kalau ini kasus yang berikutnya. Terus posisinya sebagai apa nih? Ini kalau penghukum. Kurang lebih seperti itu. Jadi menghardik dari suara tinggi. Sebenarnya ini dibutuhkan pembahasan yang banyak sih waktunya. Gak cukup sebentar gitu. Jadi kasusnya Pak Lukman itu si anak tidak memakai sepatu warna hitam. Kemudian sama Pak Lukman, apakah kamu bisa pulang gitu, ambil lagi seperti itu. Kita anaknya nggak bisa, akhirnya sepatunya dilepas, badannya tinggi, menghukum dan lain sebagainya, kurang lebih seperti itu. Tapi ternyata pas diskusi kemarin itu sisi Pak Lukman juga ada sisi baiknya, ternyata menghukum itu gitu. Tetapi untuk pembahasannya kemarin sebaiknya jangan dilakukan. Intinya itu. Semoga budaya positif itu ditetapkan di sekolah. Jadi bukan hanya siswa yang melakukan budaya positif, tetapi semuanya, kita sebagai guru, sebagai kepala sekolah, kemudian orang tua murid juga sebagai kolaborator kita nanti, kemudian siswa. Terus apa saja sih budaya positif itu banyak sebenarnya, meminta maaf apabila salah, berterima kasih apabila diberikan bantuan, meminta tolong, kemudian ada lagi hal-hal yang lainnya. Itu kalau kita mau membahas lebih banyak tentang budaya positif di kelas. Kalau ada di kelas berarti siswa yang memilih tuh menuliskan di lembar apa budaya positif yang akan kamu terapkan di sekolah, kayak gitu juga di kelas. Setelah itu dirangkum jadi satu, ditempel udah. Tapi sebelum ditempel dan menjadi sebuah keyakinan, jadi gini, pertama itu adalah kesepakatan kelas. Setelah kesepakatan muncullah menjadi keyakinan. Kalau kesepakatan itu kan baru sepakat ya, belum menjadi suatu kesadaran. Jadi bedanya kesepakatan dengan keyakinan itu setelah menjadi suatu keyakinan, oh berarti murid itu udah sadar. Kayak gitu, itu bedanya yang kemarin itu. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan bisa diterapkan. Nah, dan mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi di ruangan kelas itu peraturan atau tata tertib kelas. Sudah berubah semua menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas dari mana? Dari kesepakatan kelas. Kemudian kita memberikan kesadaran kepada siswa, keyakinan kelas itu harus dijalankan dengan baik sebagai motivasi internalnya dan berubahlah menjadi keyakinan. Jadi seperti itu. Terima kasih ya teman-teman ya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Jadi kalau dari tadi kan segitiga restitusi itu kan ada apa sih, menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan, yang ketiga itu apa sih? Keyakinan. Oke, Wujudkan keyakinan. Jadi kan di contoh ada tuh yang 2 orang siswa yang sudah
tidak menghormati gurunya Iya. yang gantiin. Berarti mereka yang harus memikirkan solusinya gitu. Iya, jadi pada saat validasi itu mereka harus kan ditanya tuh rencana berikutnya apa. Tapi ini untuk yang posisi sebagai manajer tuh. Iya, memposisikan diri sebagai manajer. Iya. Jadi ditanya, kamu kan udah salah nih, gitu kan, tindakan kamu salah, dengan yang pihak pengamat. Terus kedepannya gimana? Iya, gitu. betul. Jadi kalau sebagai manajer itu benar-benar kita hanya menggali, kita hanya posisinya itu hanya apa namanya ya, mengikuti gitu ya, mengikuti apa yang akan siswa lakukan, kayak semacam memberikan konsumen gitulah ya. Tapi kalau misalkan SD mah apalagi kelas rendah mungkin nggak kepikiran sampai ikut kegiatan ya. Paling kayak terus kalau misalkan dia salah ke temennya, terus tindakan kamu selanjutnya apa? Paling mentoknya minta maaf Iya, gitu iya, ya. maaf, Terus iya. gak bakalan ngulangin lagi gitu. Iya, iya gitu. Kalau misal itu kasusnya ke teman. Kalau kasusnya seperti dia tidak membawa buku, kita berikan kesadaran dulu. Nah, misal nih kan hari Senin biasanya suka lupa bawa buku ya. Nah, kemarin kan libur kayak gitu. Berarti apa yang harus kamu lakukan sebelum waktunya kamu berangkat sekolah? Jadi ada pancingan-pancingannya. Jadi ada semacam kata-kata untuk mengarahkan siswa sampai ke titik di mana dia akan melakukan aktivitas. Makanya kan tadi saya bilang ya, kalau di SMA atau SMA mungkin kita bisa langsung pakai manajer terus posisinya. Nah, kalau di SD, kalau menurut saya karena posisi saya SD bisa variasi, bisa kita merasa bersalah, misalnya tadi mendidik anak merasa bersalah atau sebagai teman, jadi kita kolaborasikan aja tuh supaya anak juga paham, oh gitu. Pada saatnya anak diminta untuk mencari solusi sendiri atau tindakan berikutnya, kita gunakan manajer. Pada saat kita harus misal dibutuhkan untuk dia tahu sadar nih dia merasa salah, berarti menjadi merasa bersalah. Kalau posisi dia kenapa oh ya kebutuhan dia ternyata sekarang pengen punya teman nih untuk ngobrol, oh berarti posisi sebagai seorang ibu. Ya, jadi kalau menurut saya itu insya Allah benar-benar bisa diterapkan ya, kita semua sehat, bisa melakukan dengan baik.